Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menyerang video Mas Ganjar di azan maghrib yang tayang di RCTI. Ada yang menyerang karena pakai lengan baju panjang tapi belum digulung saat wudhu. Ada juga yang menyerang dengan narasi menyalahkan sujudnya yang hidungnya nggak menyentuh lantai. Padahal itu semua sebenarnya dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyerang Mas Ganjar capres yang sudah diusung oleh PDI Perjuangan. Soal lengan tangan yang belum digulung, itu kan masih posisi membasuh muka, bukan membasuh tangan. Kalau pas lagi membasuh tangan terus kemudian lengannya belum digulung, itu wajar di komen. Ini kan masih membasuh muka. Lah setelah itu kalau basuh tangan lengannya pasti digulung. Karena juga pasti tahu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Artinya membasuh tangannya itu sampai kedua sikunya. Nah, jadi nggak perlulah itu diserang-serang, disalah-salahkan. Terus kemudian soal bilang Ganjar Pranowo di acara pemenang azan di RCTI dan sudah juga membuat heboh. Banyak netizen yang berubah kan menjadi kritikus itu masuk dalam atau hal tidak, agama. itu yang menyerang kan juga tidak Padahal itunya. Ganjar Pranowo ini mengambil air wudhunya cuma diambil itu apa saja. tidak ada 5 detik, sangat sebentar sekali. Sehingga ya bisa jadi hidung bagian dari anggota kita itu salah menilai. Harusnya yang menyerang itu atau Tapi yang mengkoreksi hanya tampilan singkat ini sudah bisa bikin orang yang mungkin awalnya nggak sakit hati menjadi sakit hati, yang awalnya suka menjadi tidak suka, yang awalnya nggak benci menjadi benci, sehingga begitu mudahnya saat ini kita itu bisa mendadak untuk tidak sehat jiwanya. Kenapa? Berburuk sangka, menilai hal yang negatif tentang orang lain tanpa tahu yang sebenarnya seperti apa. Nah, seharusnya kita harus berpikir positif karena ini kan video. Soekarno yang merupakan tentu ada yang pengarah gayanya, Raja Arab langsung, tidak natural. Juga dikasih, ini hanya isi pesan bagaimana mengajak untuk sholat, sehingga sudah waktunya sholat tiba. Orang berbondong-bondong untuk sholat berjamaah. Memang kadang ada yang menggunakan tidak bisa diartikan juga itu sebagai cerminan sehari-hari. Hal yang dilakukan oleh Mas Ganjar sehingga tidak bijak juga ketika tiba-tiba kita menilai bahwa apa yang dilakukan Pak Ganjar Pranowo itu salah atau seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Ya mungkin saja saat itu grogi atau saat itu lagi banyak dilihat tim sehingga grogi, atau kan ada itu yang punya tiknya yang kurang waktu, sehingga mungkin kesalahan itu tidak diperbaiki, atau mungkin ada maksud-maksud tertentu dari pembuat video itu, sehingga memang sengaja ditampilkan yang salah. Bisa saja, kita nggak pernah tahu. Tapi harusnya kita berbaik sangka saja. Kita ambil sisi baiknya bahwa ajakan sholat ini bagus gitu loh, untuk mengingatkan, bukan dicari kelemahannya. Bahkan justru bisa bikin kita itu lama-lama jadi gangguan jiwa. Kenapa? Ya berpikir yang negatif terhadap orang lain. Kita nggak bisa lagi memandang hal positif ya. Nah, terus kalau dikaitkan dengan pemilihan presiden, kita kan mau milih presiden, pemimpin negara, bukan seorang imam sholat. Tentu kan agak berbeda gitu loh, dan sangat jauh berbeda. Seharusnya kita harus bijak gitu. Nah, apakah kalau misalnya calon presidennya itu mungkin Nasrani atau non-Muslim, apakah juga akan dites cara sholat, cara mengambil air wudhu? Kan tidak seperti itu. Tentu yang dia akan diuji di tes itu bagaimana dia bisa memimpin sebuah negara, cara pandangnya, ide-idenya, keberaniannya, bukan cara sholatnya, cara mengambil air wudhu. Sehingga tentu harus berpikir ulang bahwa kita itu janganlah menjadi orang yang
membenci seseorang atau tiba-tiba menghujat dan sebagainya. Kalau melihat ya komentar-komentar itu benar-benar sangat mengherankan ya, netizen itu. Apa nggak takut dosa atau apa? Ya kita berbaik sangka saja. Intinya video itu mengajak kebaikan. Kalaupun ada kekurangan dalam pembuatan video, ya wajar. Tidak ada loh manusia yang sempurna. Kalau Pak Ganjar Pranowo ini disuruh untuk sempurna, ya tidak bisa karena manusia. Ya tentu tugas kita adalah mengingatkan kalau memang ada kurang tepat atau salah. Bukan belajar itu terjadi sepanjang hayat. Jadi kalaupun ada kesalahan, dan tentu kesalahan itu juga belum tentu benar atau seperti apa aslinya, karena kita juga nggak pernah tahu cara wudhu Pak Ganjar Pranowo yang sebenarnya kayak apa, karena cuma 3 detik ya, cuma sebentar, jadi kita nggak bisa juga menilai itu. Kemudian cara sujudnya juga sama dikomentari ya, seolah-olah sudah paling benar dan dijadikan alat untuk bagaimana memprovokasi dan mempengaruhi orang lain untuk membenci seseorang. Nah ini kan sebuah kondisi kejiwaan yang bermasalah gitu ya, mencoba mencari sesuatu kesalahan orang lain untuk di blow up sehingga orang lain ikut-ikutan membenci. Nah tentu mengajak itu ya mengajak kebaikan. Kalau bisa disarankan, kalau memang salah ya yang benar kayak apa, bukan menjadi sebuah bahan hujatan. Sehingga kita tetap sehat jiwa ya, bukan menghujat, bukan ibaratnya kesalahan itu menjadi cara untuk melemahkan bahwa jangan dipilih ya, terserah. Justru dengan kondisi seperti ini bisa jadi ada manusia-manusia yang sehat jiwanya ya, tidak berkamuflase seolah-olah baik, justru menampilkan kejujurannya juga bisa ya. Dan tentu ini juga bentuk ujian ya, ketika memang dijumpai kondisi bahwa oh ya cara wudhunya kurang tepat, oh ya cara sujud pada saat sholatnya kurang tepat, ya bisa jadi orang jadi malah simpati, malah Pak Ganjar Pranowo itu semakin terkenal karena orang penasaran gitu loh. Jadi ini sebenarnya bisa jadi menjadi bentuk kampanye yang luar biasa. Yang awalnya nggak tahu Pak Ganjar Pranowo jadi tahu, yang awalnya nggak ingin ngerti kesehariannya jadi pengen ngerti gitu, apa benar seperti itu, seperti yang ada di video. Jadi kepo ya, kalau udah kepo lihat video-videonya beliau, bisa jadi akhirnya malah tertarik memilih, yang awalnya membenci menjadi suka ya, yang awalnya ragu menjadi pasti ya. Jadi sebenarnya yang diuntungkan siapa ya, tentu belum tentu yang diuntungkan itu pasangan yang lain, tapi bisa jadi malah Pak Ganjar sendiri yang untung. Jadi ya harapan saya ya, kalau terkait Pak Ganjar ya yang sabar saja, insya Allah beliaunya juga akan menerima masukan dan tidak akan marah dihujat di ini sama netizen ya. Tetapi kebiasaan membenci, kebiasaan mengumbar kata-kata kotor, sumpah serapah ataupun doa-doa yang jelek itu ya mestinya ya dihambat ya. Sebagai orang yang sehat jiwa tentunya harus bisa berusaha untuk menjaga lidah, menjaga pikiran. Kalaupun di medsos ya jagalah tangan Anda, jari Anda untuk mengetik yang baik-baik. Kalau mendoakan itu yang baik gitu kan, atau berilah kritik yang membangun. Jangan gunakan kesalahan yang kecil itu ataupun hal yang dilihat janggal itu menjadi sesuatu yang menutup mata hati atau nalurinya seorang manusia gitu loh, yang akhirnya seolah-olah semuanya salah, semuanya tidak pantas dipilih. Emang mau milih imam sholat kan tidak, kita lagi sedang akan milih presiden loh, pemimpin negara. Jadi ya berpikirlah dengan akal yang sehat, jangan menggunakan emosi, gunakanlah pikiran, karena orang sehat jiwa hanya bisa berpikir yang realistis, berpikir yang logis, berpikir yang masuk akal.
dan selalu menghindari bagaimana kita berburuk sangka sama diri kita sendiri, bahkan kepada orang lain. Ya, kalaupun ada hal-hal yang dirasa kurang membuat nyaman kita, ya kita jaga lidah kita, jaga jari kita, jangan sampai justru ya dengan video ini kita terpancing untuk mengomentari atau menghujat, yang ada tambah dosa. Nah, kalaupun mendukung salah satu calon presiden, ya cukup didoakan, ya tampilkan yang baik-baik semua. Biar tahu kelebihan dan prestasinya, jangan justru malah menampilkan kejelekan atau kekurangan dari pasangan lain, ya seolah-olah yang didukungnya sempurna. Ya saya yakin semua calon presiden itu juga mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan beliau-beliau itu sadar. Cuma kitanya saja sebagai pendukungnya yang suka kelewatan. Ya, itu saja kira-kira ulasan dari saya. Ya, semoga bisa memberikan pencerahan terkait bagaimana kita harus jaga sikap, jaga lidah kita, dan jaga jari kita. Jangan sampai justru apa yang kita lakukan, ya walaupun terpancing itu, ya jangan sampai menghasilkan tingkah laku atau perilaku yang justru menambah dosa kita. Itu saja. Kalaupun ada yang kurang setuju atas pendapat, silahkan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa.